Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan membacakan tema tentang bagaimana seseorang yang ada di pikiranmu sekarang. Jadi boleh kalian fokuskan dianya siapa dan sebutkan namanya di dalam hati ya. Aku akan mencoba menarik energi dari orang itu. Jadi seperti apa atau bagaimana keadaannya sekarang orang yang kalian pikirkan sekarang. Oke, aku shuffle kartunya. Oke, Ten of Pentacles, kemudian ada Nine of Cups reverse. Oh, kemudian ada Six of Wands. Oke. Ya, aku lihat di sini memang dia sibuk ya, lagi sibuk dari pekerjaannya, dan dalam materi juga aku lihat memang banyak keuangan yang masuk dari dia. uh, Mulai makmur ya secara materi, atau mungkin dia ini juga baru memulai suatu usaha keluarga gitu ya, dan ternyata sukses kayak gitu ya, dan posisinya juga udah mulai aman, bagus. Dan aku lihat di sini kalau misalkan kamu ini adalah pasangan dia, aku lihat dia di sini akan segera melamar kamu, menikahi kamu. Kalau kalian di sini sudah menikah dengan dia, ya dia akan mungkin ingin memiliki anak bersama kamu ya, atau ingin memperjuangkan ya hubungan ini menjadi lebih kuat lagi. Dia akan menstabilkan lah ya, menstabilkan hubungan kalian, baik itu memang secara emosional, perasaan kalian, hubungannya menjadi lebih kuat, atau mungkin secara materi juga akan dia perkuat lagi. Apalagi hubungan dia dengan keluargamu ataupun dengan keluarga besar kalian, intinya itu juga akan dia pertahankan tetap damai, romantis gitu ya, sejahtera. Dan kalau misalkan di sini uh, tentang ya keuangan dia banyak yang masuk ya. Intinya ini dia udah mulai mendapatkan suatu banyak pencapaian-pencapaian dalam Ten of Pentacles ini ya, baik itu dari karir, dari keuangan, tapi kalau karir ini lebih ke kayaknya dia memulai usaha baru ya, atau mungkin dia mulai mendapatkan pekerjaan baru dengan posisi yang udah baik, dan aku lihat memang udah jangka panjang gitu ya, jangka panjang, jadi udah aman lah gitu kalau dari karirnya. Dan orang ini mungkin udah mulai nyicil rumah atau membeli aset-aset untuk masa depan kalian, atau mungkin di sini dia ini udah apa namanya, mempersiapkan biaya pensiun kayak gitu ya. Jadi intinya dia udah mulai banyak tabungan untuk masa depan kalian kayak gitu. Dan mungkin dia ini juga seorang tulang punggung keluarga besar gitu ya. Jadi dia orang yang menanggung semua beban masalah di keluarga besar dia gitu ya. Jadi orang yang cukup dewasa, orang yang cukup mandiri ya, orang yang uh, bisa lah ya kalian berikan kepercayaan untuk tanggung jawab berumah tangga gitu ya. Aku lihat ini orang, karena memang dari materi dan pekerjaan juga udah bagus, udah mapan. Oke, Nine of Cups ya. Kalau dia bentar, gini, eh aku lihat memang ada ketidakpuasan dalam diri dia saat saat ini sekarang ya. Saat ini, walaupun sekarang secara materi dia itu mapan, punya mobil, punya rumah, punya aset banyak, punya invest gitu ya, invest apa gitu. Intinya secara materi dia berkecukupan, mapan ya, punya tabungan yang banyak, tapi ada ketidakpuasan dalam diri dia. Eh, ini nampaknya tentang sesuatu emosional
perasaan ya yang tidak terrealisasikan. Jadi dia selama ini tuh mengejar hanya secara materi, tapi ada sesuatu ketika dia sudah menggapai itu semua, justru yang harapannya tadi dia akan lebih bahagia karena memiliki materi yang berkecukupan, dan dia meninggalkan apa hal-hal yang bukan keduniawian gitu ya, eh itu dia tinggalkan justru ketika dia mencapai keduniawian dia, ya materi dia ini, dia merasa kayak hampa, kosong, gak puas. Ada sesuatu yang hilang dari diri dia gitu ya. Apapun itu, ya mungkin ini kamu ya, mungkin kamu waktu waktu kamu memiliki hubungan dengan dia, itu kamu sering dicampakkan dia karena dia sibuk kerja, cari materi, cari finansial, cari cuan gitu ya. Kamu sering di apa? Sering di cuekin kayak gitu. Bahkan di sini sering terjadi kesalahpahaman antara kamu dan dia dan mungkin kalian juga ditinggalkan gara-gara dia sibuk kerja gitu ya. Atau apalah intinya demi kesenangan duniawi dia. Ya mungkin itulah kamu ya. Karena aku lihat kalau dari percintaannya Nine of Cups Reverse ini berarti ada hubungan yang tidak berjalan dengan baik. Akhirnya uh, ketika dia memutuskan untuk berpisah dengan kamu, ada ketidakpuasan dalam diri dia. Ada penyesalan dalam diri dia karena telah menyia-nyiakan kamu. Jadi apa yang menjadi uh, janggalan di hati dia, ketidakpuasan di dalam hati dia itu adalah karena dia uh, melepaskan kamu demi mencari finansial yang mapan. Dan aku lihat di sini kalau misalkan dia ini mantan kamu ya, kalau kamu lihat di sini dia udah sama orang lain ya, itulah penyesalan terbesar dia karena dia ternyata eh, meninggalkan kamu dan justru menarik orang lain menjadi pasangannya sekarang. Tapi ternyata ini hanya apa ya? Entar kepuasan mata semata, kepuasan mata semata, kepuasan gairah mata dia sementara kayak gitu. Jadi hilap mata aku mau ngomong itu maksudnya hilap mata gitu ya. Jadi dia misalnya ninggalin kamu nih karena hubungan kalian nggak berjalin lancar. Terus itu dia juga sibuk kan sama pekerjaan, kamu sering dicuekin, hubungan kalian itu nggak ada perkembangan, akhirnya dia putusin kamu, dia tetap mengejar karir dia, kemudian dia menghadirkan orang ketiga di antara kalian, dan dia sampai sekarang masih dengan orang ketiga itu. Dan ketika dia udah mapan, awalnya dia dengan orang ketiga itu ya bahagia-bahagia aja gitu ya. Tapi setelah sadar udah kesini-kesini kok ternyata aku tuh bukan cinta sama orang ketiga ini. Ternyata aku cintanya itu sama kamu gitu ya. Orang yang telah aku tinggali, orang yang telah aku hianati, orang yang telah aku sakiti, itu ya kamu yang aku cintai kayak gitu. Jadi dia menyesal, sangat menyesal. Ternyata dia menarik seseorang menjadi pasangan dia, ternyata ya hanya hilap mata aja kayak gitu ya. Mungkin dia lebih cantik dari kamu kayak gitu ya, atau lebih seksi dari kamu ya. Jadi makanya di sini penyesalan itu begitu besar, uh, dan tidak ada rasa cinta di antara mereka gitu. Bahkan dia ya, lebih tepatnya dianya sih, dianya itu nggak ada cinta untuk pasangan dia yang sekarang kayak gitu. Jadi dia merasa kehilangan banget sih, walaupun secara materi dia udah wah gitu ya, udah bagus banget, karir juga udah mapan gitu ya, udah stabil, tapi dia nyatanya kehilangan kamu. Dan setelah dia sadar, juga salah satunya hmm, ternyata dalam karir juga ya dia mulai mengalami pergejolakan kayak gitu ya. Dia melihat memang posisi karir dia itu udah kayak wow gitu ya. Gue pasti bisa jadi sukses, jadi kaya raya kayak gitu. Tapi nyatanya pekerjaan yang dia rasakan sekarang itu penuh dengan beban, bahkan dia sangat-sangat tercekik dengan pekerjaannya ya, dengan karirnya benar-benar nggak memuaskan banget menurut dia. Mungkin dia eh apa namanya tuh
banyak tekanan ya, banyak tekanan di pekerjaan, banyak intinya dia kurang adanya istirahat, nggak seimbang lah ya antara pekerjaan dengan keadaan yang dia butuhkan untuk tubuhnya kayak gitu ya. Dan ya aku lihat memang berat deh. Walaupun dia melihat kayaknya oh pekerjaan ini bagus nih, posisinya juga bagus. Sesuai lah dengan tipe dia, keinginan dia punya pekerjaan tuh kayak gini, kayak gitu. Tapi nyatanya justru malah mencekik dia ya. Pekerjaan ini membebani dia sampai dia tuh frustasi, capek banget, lelah banget, ya kayak gitu. Dan ternyata setelah dia sadar, dia kehilangan kamu, merasa hampa, hmm, eh, apa nggak ada kamu di sisinya, dan apa namanya pekerjaan dia juga udah mulai membuat dia frustasi. Ya, aku lihat di sini keuangan dia juga jadinya terprosok gitu ya. Aku lihat keuangan dia juga mulai terprosok. eh Mungkin invest dia yang uang dia yang dia investkan ke mana, ke saham ataupun kemana gitu ya, itu tidak menunjukkan suatu hasil ataupun keuntungan gitu ya. Tapi kalau dibilang dari karir dan keuangan ya oke lah dia punya gitu, dia mapan gitu. Tapi intinya setelah dia udah ngerasain tuh mapan, tapi ya dia kehilangan kamu, terus pekerjaannya juga ternyata mencekik dia sekarang ya. Dan apapun yang dia investkan itu ternyata nggak menghasilkan kayak gitu ya. Ya ternyata di sini dia baru sadar ternyata orang yang memberikan kamu keberkahan, memberikan dia keberkahan cuan itu ternyata kamu. Orang yang memberikan dia keberuntungan itu ternyata kamu. Gitu loh. Paham ya? Jadi waktu mungkin dia mendapatkan pekerjaan ini waktu masih sama kamu. Ya, dia mendapatkan pekerjaan dengan posisi yang bagus ini ketika kalian masih memiliki hubungan. Ya, masih mungkin ya masih pacaran atau ya udah ada lah komitmen kayak gitu. Atau udah ngomongin tentang komitmen-komitmen gitu. Intinya kalian masih berdua lah ya, masih punya hubungan berdua ini. Tapi ketika dia berkhianat, dia ninggalin kamu, oke, derajat dia ditinggikan secara materi dan karir, tapi dia merasa hampa, ya merasa kehilangan kamu, merasa kosong, dan justru orang ketiga dari kalian itu tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, dan mulailah keuangan dia mulai bergejolak, karir dia juga udah mulai mencekik dia, membuat dia frustasi. Kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat sih kayaknya kamu itu adalah seperti kamu itu kayak koin keberuntungan ya. Ya, kamu orang yang memberikan dia banyak cuan ya dari segi manapun. Karena kalau kamu sama dia memulai hubungan gitu ya, kalian pacaran atau kalian punya hubungan lah intinya, dia itu secara materi meningkat. Ada aja ya dapat pekerjaan baru, pekerjaan yang keren ya, menghasilkan cuan kayak gitu. Tapi ketika kalian pisah, dia tersiksa. Dia drop secara materi, secara karir kayak gitu. Jadi kamu di sini adalah kunci kesuksesan dia. Ya. Ya, mungkin kamu adalah soulmate-nya dan aku rasa di sini mungkin kalian hubungannya suka on off ya. Suka on off mungkin. Bisa jadi. Ya, dan aku lihat memang akhir-akhir ini ya, bahkan mungkin hari ini dia udah mengalami krisis lagi ya, krisis lagi, baik itu secara finansial maupun dari karirnya. Dan aku lihat kalau dari percintaan dia, perasaan dia ke kamu itu benar-benar yang merasa bahwa dia udah nggak percaya diri lagi ke kamu ya. Dia udah sering nyakitin kamu, padahal ketika dia sama kamu tuh banyak keuntungan-keuntungan ya. Tahu-tahu ada aja rezeki yang datang gitu ya. Ada aja kebahagiaan yang datang ke diri dia, tapi dia malah menyia-nyiakan kamu. Ya, kamu tuh kayak koin keberuntungan, kayak kucing orang Cina itu. Ya, itu kamu itu pokoknya keberuntungan dia sebenarnya, tapi malah dia sia-siakan dan setelah berpisah ya dia baru sadar ternyata kamulah orang yang memberikan dia banyak keberuntungan gitu ya, banyak rezeki yang datang. Tapi ketika
dia menyanyiakan kamu, benar-benar semuanya tuh kayak diambil Tuhan kayak gitu. Dengan cepat Tuhan mengambil uh, apa yang dia harapkan selama ini kayak gitu ya. Dan dia sekarang itu sebenarnya ada niatan ingin memperbaiki hubungan dengan kamu, tapi dia udah mulai nggak percaya diri sama kamu ya. Mungkin karena dia udah mendatangkan orang ketiga di antara kalian, dan dia dengan mudahnya menceraikan kamu ataupun berpisah dengan kamu, mutusin kamu di sini. Makanya dia nggak ada kepercayaan diri untuk bisa uh, bersama kamu gitu ya, datang ke kamu. Dan dia merasa bahwa dia nggak pantas mendapatkan cinta yang tulus dari kamu, karena dia di sini udah ngecewain kamu banget, menyakiti kamu banget gitu ya. Dan ya kayak, aduh, kamu itu terlalu tulus mencintai aku, tapi aku malah nyanyain kamu kayak, aduh nggak pantas banget aku menerima cinta kamu. Tapi gimana ya, kamu adalah keberuntungan bagi aku. Kamu adalah bentuk kasih sayang Tuhan ya untuk aku gitu ya. Kamu begitu tulus mencintai aku, kamu hadir di kehidupan aku, justru semua rezeki itu datang begitu aja kepadaku gitu ya. Karir yang Aku akhirnya punya karir yang mapan seperti ini, aku bisa mendapatkan uang-uang yang banyak kayak gitu ya. Aku bisa memenuhi kebutuhan keluarga besar aku gitu. Eh di sini ya mungkin ya nah apa Ten of Pentacles ini sebenarnya dia ada niatan pengen nikah sama kamu, atau mungkin kemarin itu sempet udah punya pembicaraan tentang komitmen pernikahan kayak gitu ya. Dan ketika aku nyerain kamu, aku berpisah sama kamu, aku mutusin kamu, kayak semua apa yang aku miliki sekarang itu justru kayak mencekik aku, semuanya kayak dirampas dari aku ya. Dan dilihat dari Six of Pentacles juga, apapun yang dia investasikan itu eh, nggak ada keuntungan ya yang dia dapatkan. Benar-benar dari keuangan itu benar-benar terprosok gitu loh ya. Nggak ada keuntungan yang dia dapatkan. Karir juga tuh yang benar-benar apa namanya, hmm, apa tuh, berbalik gitu ya. Dari yang waktu awal-awal nih aku dapet pekerjaan itu kayak wow gitu ya. Aku punya pekerjaan yang posisinya wah gitu. Ekspektasi aku tuh bakalan aku sukses gitu ya. Jadi nggak masalah. Aku tanpa kamu, karir aku udah bagus gitu, keuangan aku udah bagus. Tapi nyatanya saat udah nggak ada kamu, justru malah kebalikannya. Karir aku malah bener-bener hancur. Harapan aku, kesuksesan aku bener-bener yang apa namanya tuh, gagal gitu ya. Intinya nggak sesuai dengan ekspektasi aku kayak gitu ya. Bahkan proyek-proyek aku itu banyak yang gagal ya. Terus kepercayaan diri aku itu udah rusak gitu ya, tentang mencari klien, mencari proyek baru kayak gitu. Intinya untuk memulai lagi pekerjaan baru, mencari lagi pekerjaan baru atau proyek-proyek baru gitu, kayak aku udah nggak percaya lagi, nggak percaya diri lagi, karena ternyata setelah kehilangan kamu banyak yang apa yang aku usahakan itu nggak ada yang benar, nggak ada yang sukses, bahkan rata-rata gagal kayak gitu ya. Dan ya udah, ambisi aku itu udah menciut gitu loh, udah nggak percaya diri lah intinya ya. Jadi dia baru sadar ternyata kamu adalah koin keberuntungan dia, ternyata kamu adalah jodoh yang memberikan dia banyak rezeki ya, banyak ya hal-hal yang tak terduga yang membuat dia sukses gitu ya. Ya di sini intinya kamu adalah pembawa rezeki ya. Intinya kamu adalah pembawa rezeki di dalam kehidupan dia. Dia sangat menyesal sih aku lihat di sini ya. Jadi inilah keadaan atau situasi orang yang kamu pikirkan. Ya, memang karir dan keuangan dia sudah mulai ada gitu ya, meningkat gitu dari yang kemarin. Mungkin ya ini waktu saat sama kamu gitu ya, awal-awal sama kamu dia ngedapetin pekerjaan ini nih, posisinya bagus nih, tapi mungkin dia udah mulai melenceng gitu ya, ngedatengin orang ketiga di antara kalian, malah dengan mudahnya dia nyerain kamu atau berpisah dengan kamu, mutusin kamu. Akhirnya Tuhan membalasnya dengan cara dua kartu ini ya. Dua kartu ini artinya
sama ya, sama dalam percintaan benar-benar yang bobrok ya, bobrok. Investasi keuangan dia benar-benar nggak ada keuntungan, pekerjaan dia nggak ada yang sukses gitu ya, nggak ada pencapaian ya. Jadi benar-benar inilah situasi dia ketika dia kehilangan kamu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan tarotnya ya. Mudah-mudahan ini walaupun cuma 3 kartu yang aku buka bisa memuaskan keinginan tahuan kamu tentang dia dan kegelisahan kamu tentang dia gitu ya. Oke, aku rasa cukup ya untuk zodiaknya. Di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dengan pembacaan ini, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Oke, aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye bye. Bye bye.